Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 2024 05010375. Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PPT kami yang materinya analisis laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. Oleh karena itu, sebelum kita menganalisis laporan keuangan, maka terlebih dahulu kita harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Materi yang selanjutnya, macam-macam laporan keuangan. Yang pertama, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas. Nah, neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan laba rugi, yaitu menunjukkan keuntungan atau kerugian perusahaan selama periode tertentu dengan membandingkan pendapatan dan beban. Yang selanjutnya, laporan perubahan modal atau ekuitas. Menjelaskan perubahan modal pemilik selama satu periode, baik karena penambahan modal atau laba ditahan. Laporan arus kas merinci pergerakan kas masuk dan kas keluar perusahaan selama periode tertentu dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Catatan atas laporan keuangan (CAL) memberikan penjelasan tambahan atau perincian yang lebih detail mengenai angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan lainnya, seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Materi yang selanjutnya yaitu neraca dan komponen aktiva. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi perusahaan. Setiap perusahaan diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan dalam bentuk neraca. Neraca biasanya disusun pada periode tertentu, misalnya 1 tahun. Adapun yang terkandung dalam suatu aktiva dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, aktiva lancar, yang kedua, aktiva tetap. Aktiva lancar, aset yang diharapkan akan dicairkan menjadi kas atau digunakan dalam 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan mana yang lebih lama. Contohnya, kas, setara kas, piutang usaha, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Nah, selanjutnya aktiva tetap, yaitu aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam operasi bisnis. Contohnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Nah, materi yang selanjutnya contoh aktiva. Contoh persamaan akuntansi, aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal adalah misalnya 20 juta sama dengan 12.500.000 ditambah 7.500.000. Ini menunjukkan bahwa total aset perusahaan 20 juta sama dengan jumlah total kewajiban atau utangnya 12.500.000 ditambah dengan ekuitas atau modal pemilik 7.500.000. Nah, aktiva adalah sumber daya yang memiliki perusahaan seperti kas, piutang, gedung, dan mesin. Adapun kewajiban adalah utang perusahaan kepada pihak lain, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, modal. Modal adalah nilai sisa setelah dikurangi kewajiban atau ekuitas yang merupakan investasi dari pemilik. Nah, materi yang selanjutnya laporan laba rugi. Beberapa komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan, harga pokok penjualan HPP, laba kotor, biaya operasional, biaya umum, biaya penjualan, biaya sewa, biaya administrasi, biaya operasional lainnya. Yang kelima, laba kotor operasional, penyusutan, pendapatan bersih operasi, pendapatan lainnya. EBIT, laba sebelum bunga dan pajak. Biaya bunga terdiri bunga wesel, bunga hipotek, bunga bank, bunga obligasi. EBT laba sebelum pajak. Pajak, EAIT laba per lembar saham. Materi yang selanjutnya tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan.
Nah, menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan, mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan, menjadi dasar penentuan kebijakan investasi dan pembiayaan, membandingkan kinerja antar periode atau antar perusahaan, mengetahui efektivitas kebijakan dan strategi bisnis, menilai prospek keuntungan dan risiko investasi bagi investor, menjadi dasar keputusan pemberian kredit bagi kreditur, menjadi bahan pengawasan dan penetapan pajak bagi pemerintah, memberikan kepastian stabilitas bagi karyawan, menyediakan informasi transparan bagi masyarakat umum. Materi yang selanjutnya yaitu rasio analisis laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, rasio neraca tujuannya mengukur kesehatan keuangan perusahaan dari sisi kewajiban dan aset jangka panjang. Yang selanjutnya rasio laporan laba rugi tujuannya mengukur profitabilitas dan efisiensi operasional perusahaan. Yang selanjutnya rasio antar laporan tujuannya mengaitkan data dari dua laporan berbeda, misalnya neraca dan laba rugi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kinerja perusahaan. Materi yang selanjutnya pembanding dalam analisis rasio keuangan. Nah, pembanding internal comparison analisis ini membandingkan kinerja keuangan suatu divisi atau segmen dalam perusahaan dengan divisi atau segmen lain di perusahaan yang sama. Yang kedua, pembanding historis time series trend analysis. Metode ini membandingkan rasio keuangan perusahaan pada periode saat ini dengan rasio pada periode sebelumnya, misalnya tahun ke tahun atau kuartal ke kuartal. Analisis ini berguna untuk melacak tren kinerja dari waktu ke waktu dan melihat perkembangan perusahaan. Nah, pembanding industri average comparison. Dalam perbandingan ini, rasio keuangan perusahaan dievaluasi dengan membandingkannya dengan rata-rata rasio dari industri tempat perusahaan beroperasi. Tujuannya adalah untuk memahami posisi perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya secara umum. Pembanding perusahaan lain, cross-sectional comparison. Pembanding ini melibatkan perbandingan rasio keuangan antar perusahaan dengan satu atau beberapa pesaing langsungnya. Analisis ini lebih spesifik daripada perbandingan industri dan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan relatif terhadap rival utamanya. Dan selanjutnya pembanding standar atau target, standar or budget comparison. Metode ini mengukur kinerja aktual perusahaan dengan membandingkannya terhadap target atau standar yang telah ditetapkan oleh manajemen. Standar ini dapat berupa target yang ditetapkan pada awal periode atau kebijakan internal lainnya. Materi yang selanjutnya keterbatasan dan kelemahan rasio keuangan. Data laporan keuangan sering sudah tidak mutakhir bersifat historis. Perbedaan metode akuntansi antar perusahaan dapat memengaruhi hasil rasio. Yang selanjutnya tidak memperhitungkan faktor non-keuangan seperti kondisi pasar atau manajemen. Sulit digunakan untuk membandingkan perusahaan dengan skala dan struktur berbeda. Nah, rasio hanya menunjukkan gejala bukan penyebab masalah keuangan. Interpretasi rasio bergantung pada keahlian analisis. Informasi bisa menyesatkan jika data laporan keuangan tidak akurat dan tidak dapat menggambarkan kondisi masa depan secara pasti. Materi yang selanjutnya hubungan antar berbagai rasio keuangan. Rasio likuiditas berhubungan dengan rasio solvabilitas karena keduanya menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban atau jangka pendek dan jangka panjang. Rasio aktivitas memengaruhi rasio profitabilitas sebab efisiensi penggunaan aset akan meningkatkan laba. Rasio solvabilitas berpengaruh pada rasio profitabilitas karena beban utang yang tinggi dapat menurunkan laba bersih. Rasio
profitabilitas memengaruhi rasio pasar karena laba yang tinggi biasanya meningkatkan harga saham. Rasio likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas secara bersama-sama menentukan tingkat profitabilitas perusahaan. Semua rasio saling berkaitan dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja, keuangan, dan kesehatan perusahaan. Nah, kesimpulan dari presentasi saya yaitu analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Melalui analisis ini dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam mengelola aset, memenuhi kewajiban, serta menghasilkan laba. Hasil analisis membantu manajemen dan pihak terkait dalam mengambil keputusan yang tepat, serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan keuangan perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.